Hari ini kita ngerjain untuk sirkulasi udara ya. Ini untuk exhaust fan. Tapi exhaust fan yang untuk perlengkapan yang di bawah tempat tidur ya. Langsung udah. Nah ini gue lagi exhaustnya nih, ini gue pasang pakai biasa ya, gue nggak pakai silen tapi gue pakai lem yang untuk di lampu depan itu apa sih yang kayak aspal, gue lupa nama lem ini. Dia tuh kayak aspal lengket-lengket gitu, jadi kalau dia kena panas kayak gitu malahan dia ngerata nutup itu. Jadi gue pengalaman gue waktu bangun mobil ini sampai jadi ya, kemarin kan udah jadi, udah gue coba itu semuanya untuk exhaust fan, untuk yang exhaust di atas, terus apalagi 220 port listrik itu yang nanti mau kita kerjain tuh nggak ada yang bocor sama sekali karena pakai ini. Ini biasanya lem ini kan untuk lampu depan itu untuk ngelengketin mica headlamp itu kan pakai lem itu ini. Apa sih dia kayak aspal gitulah. Jadi dia kalau kena panas kayak gitu jadi meleleh, jadi menyebar kayak gitu, jadi tambah ngelengketin ke materinya, jadi bukan tambah ini. Taunya biasanya ini dipakai di lampu depan ya, kaca lampu depan tuh, mica lampu depan mobil. Nah ini udah di ini. Nah ini exhaust ini kita ada jual juga ya di Cam 611, harganya sekitar 350. Ini exhaust ini. Nah ini jadi di bawah kolong di bawah kolong tempat tidur itu kan nanti ada inverter, ada baterai. Itu kan panas tuh, pasti kan panas banget. Nah ini untuk keluar nih, untuk hawa keluarnya dari bawah kolong. Jadi dia sirkulasinya cuman di bawah kolong ya, nggak masuk ke kabin ya. Jadi bawah kolong yang tempat tidur itu terpisah dengan bagian dalam kabin. Jadi kan kalau di dalam kabin ntar kan gue pakai AC ya. Nah jadi yang kolong itu punya sirkulasi sendiri tuh dari bawah kolong itu. Nanti ada tempat innya sendiri gue bikinin dan ada outnya sendiri tuh. Nah ini bagian outnya nih, dia lagi ngerjain nih. Ini tinggal dilem. Nah itu dia agak ada keluar dikit kayak gitu. Ntar yang kayak aspal itu ya itu tinggal dilap aja, itu kan nggak nempel ya. Tinggal dilap aja itu di punya kayu putih juga ambil. Nah gue cuman kayak gini doang masangnya. Nah jangan lupa sih yang bekas gerindahan potongan itu ya dipilok dulu lah, pakai pilok supaya jangan nanti besinya kebuka, jangan kelihatan kayak gitu kan. Nah ini udah pasang ini. Nah ini gue pakai termostat nih ntar. Jadi dia nggak hidup seterusnya ya. Jadi kalau di suhu di ruangan itu misalnya mencapai 35 kayak gitu, nah dia baru hidup kayak gitu. Kalau kurang dari 35 ya dia mati sendiri otomatis, pakai termostat kayak gitu, pakai otomatis kayak gitu. Ini gua tutupnya, covernya gua cat body, udah warna dengan warna body. Nggak sewarna banget juga sih. Ya hampir sama lah warnanya kayak gitu. Nah, kalau udah ditutup dia jadinya kayak gini. Ini gua udah tes, air nggak masuk loh. Air cipratan ya, kecuali dengan sengaja ya dari sisi arah bawah nyemprot ke dalam ya masuk, tapi kalau untuk dari atas nyuci mobil kayak gitu nggak masuk. Gue udah tes sendiri nih. Nah ini sisi yang pot listrik nih gue masang nih. Jadi mobil ini kan kalau ada listrik, jadi gue pakai inverternya nih, rencananya kan hybrid inverter kan. Jadi dimana dia ada listrik 220, si inverter itu ngecas ke aki kayak gitu. Nah hybrid itu juga kan punya input untuk solar cell, tapi gue nggak pakai solar cell ya, karena kalau menurut gue kalau pakai solar cell itu, di rumah gue pakai solar cell untuk listrik. Gue terpasangnya sekitar 2000, mungkin ada ya di channel ini ada videonya berapa biji. Gue terpasang sekitar 2000 berapa, 2800 watt ya di rumah. Itu luasnya gede banget kayak gitu, penampang sel suryanya. Ya untuk ukuran 400 WP aja itu 1 kali 2 meter mungkin ya. Nah kalau teman-teman pakai 1 kali 2 meter cuman dapatnya 400 WP, itu watt peak ya. Jadi kalau murninya dapat itu dari jam 10 sampai itu palingan tuh 300 watt sekian lah. Nggak mungkin dapat 410, itu kan dalam kondisi lab, pengetesan lab ya. Jadi temperaturnya dijaga rendah. Solar cell itu kan
suka dengan sinar tapi tidak suka dengan panas kayak gitu. Nah, itu cukup masalah di kita sini kayak gitu. Kita banyak sinarnya tapi panas kita tinggi. Berbeda dengan negara-negara yang mempunyai 3 atau 4 musim kayak gitu. Mereka kalau di musim panas mendapatkan sinar matahari yang banyak tapi dengan temperatur yang masih relatif rendah ya. Jadi efisiensi solar cell-nya itu tinggi banget kayak gitu. Hampir maksimal kayak gitu.